Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai apa itu uji normalitas homogenitas di bidang pendidikan bersama saya Ahmad Nayazik. Baik, apa yang dikatakan atau istilah dari uji normalitas itu seperti apa dalam bidang pendidikan? Uji normalitas sering digunakan untuk memastikan bahwa data yang diamati mengikuti distribusi normal. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting karena banyak teknik statistik yang digunakan dalam analisis data ini didasarkan pada asumsi bahwa data itu terdistribusi secara normal. Nah, bagaimana penerapannya untuk uji normalitas? Misalkan kita coba untuk kasus yang pertama untuk menganalisis hasil ujian. Sebelum menerapkan analisis statistik ini, seperti UJT atau ANOVA, untuk membandingkan hasil ujian antara dua kelompok siswa atau kondisi dari kelas eksperimen, akan penting untuk memeriksa apakah data ini terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, mengapa hal ini perlu untuk dilakukan? Untuk memastikan keakuratan atau interpretasi hasil dan kesesuaian dari analisis yang nantinya akan dilakukan. Untuk kasus yang kedua tentang penilaian keterampilan dan atau kemampuan. Dalam penelitian yang mengevaluasi keterampilan atau kemampuan siswa seperti kemampuan membaca, kemampuan memahami akan suatu topik, misalkan topiknya itu mengenal bentuk geometri atau kemampuan lain yang nantinya ini akan kita uji normalitasnya. Digunakan untuk memeriksa apakah data ini memenuhi asumsi terdistribusi normal. Hal ini membantu memastikan bahwa analisis statistik yang digunakan memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Untuk kasus yang ketiga terkait evaluasi dari program pendidikan. Dalam mengevaluasi suatu program pendidikan, uji normalitas ini digunakan untuk memeriksa apakah data yang dikumpulkan untuk mengenai variabel tertentu tentang perubahan perilaku, tentang peningkatan prestasi akademik, aspek afektif, psikomotorik, ataupun hal lainnya. Hal ini penting untuk memastikan kecocokan model statistik yang digunakan dalam melihat efektivitas dari program pendidikan yang telah dilakukan atau telah dibuat. Berikutnya yaitu uji homogenitas. Dalam bidang pendidikan, uji homogenitas ini digunakan untuk memastikan bahwa satu varian ini yang dibandingkan adalah sama. Nah, ini penting karena banyak analisis statistik seperti ANOVA atau UJT independen memiliki asumsi bahwa varian antar kelompok ini adalah homogen. Ini, hal ini penting ya terkait asumsi bahwa varian antar kelompok ini adalah homogen. Bagaimana untuk kita lebih memahami penerapannya uji homogenitas ini? Yang pertama, kita dalam kasus suatu permasalahan yaitu pengukuran efektivitas metode pengajaran.
Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk membandingkan efektivitas metode pengajaran yang berbeda, seperti pemanfaatan pengajaran tradisional dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Dari dua pendekatan ini, kita diminta untuk memastikan varian dari kelompok siswa yang terlibat dalam metode pengajaran ini adalah sama. Berikutnya untuk permasalahan yang kedua, untuk mengetahui evaluasi efektivitas intervensi pendidikan. Dalam penelitian ini, yang mana mengevaluasi efektivitas intervensi ini, seperti program tutoring, program remedial, uji homogenitas ini digunakan untuk memastikan apakah varian dari kelompok siswa yang menerima intervensi itu selalu homogen. Hal ini untuk memungkinkan peneliti menentukan apakah ada perbedaan dalam hasil antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi yang diberikan satu perlakuan. Karena efek dari intervensi ini sendiri bukan karena perbedaan dalam varian itu. Kemudian yang ketiga, permasalahan berikutnya penerapannya dengan bagaimana penelitian perbandingan sekolah atau program. Dalam penelitian ini diminta untuk membandingkan kinerja atau karakteristik antara sekolah-sekolah atau program-program pendidikan yang sudah diberlakukan di suatu jenjang sekolah. Ya. Uji homogenitas ini digunakan untuk memastikan bahwa varian ini merupakan variabel yang diamati dari kelompok-kelompok, yaitu homogen. Contoh uji normalitas dan homogenitas dalam hal ini adalah di penelitian anak usia dini. Seperti apa contohnya? Coba kita akan pelajari bersama-sama. Mari kita coba bayangkan sebuah penelitian di bidang pendidikan anak usia dini yang ingin mengevaluasi efektivitas dari dua pendekatan pembelajaran. Dalam hal ini untuk meningkatkan keterampilan membaca anak usia dini. Pendekatan pertama yang dilakukan itu dengan menggunakan metode tradisional yang mana berfokus pada pembelajaran langsung. Nah, sedangkan untuk pendekatan yang kedua itu dengan menggunakan metode permainan yang efektif. Dari dua pendekatan ini kira-kira mana pendekatan yang uh, bisa dilakukan dalam pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian untuk memastikan keakuratan analisis statistiknya, kita sebagai peneliti perlu melakukan satu uji normalitas dan homogenitas terhadap data yang kita lakukan. Nah, berikut contoh bagaimana kedua uji ini dapat diterapkan dalam konteksnya. Yang pertama, uji normalitas. Apa yang kita lakukan di sini, peneliti perlu mengumpulkan data skor, data kemampuan membaca anak usia dini itu dari dua kelompok. Baik itu dari kelompok yang diberlakukan permainan dengan eh, permainan tradisional atau dengan dilakukannya dengan menggunakan permainan dengan edukasi lain. Nah, kemudian untuk memeriksa apakah skor kemampuan membaca anak ini dari kedua kelompok itu
terdistribusi modal, peneliti dapat menggunakan uji normalitas yang eh, bisa dilakukan, seperti menggunakan uji Shapiro-Wilk atau uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian jika hasil uji normalitas ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca dari kedua kelompok ini terdistribusi normal, maka p-value-nya itu lebih dari 0,05. Asumsi normalitas ini akan terpenuhi dan statistik lanjutan seperti uji T atau ANOVA dapat diterapkan dengan suatu keyakinan. Dapat diterapkan dengan satu keyakinan. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan uji homogenitas. Peneliti ini ingin memastikan bahwa varian dari skor membaca antara kedua kelompok ini homogen. Untuk menguji homogenitas varian ini, peneliti dapat menggunakan uji Levine atau uji Bartlett. Tahapan yang ketiga, jika hasil uji homogenitas ini menunjukkan bahwa varian skor membaca dari kedua kelompok ini homogen, maka p-value-nya itu lebih dari 0,05. Asumsi homogenitas ini akan terpenuhi dan perbandingan antara kedua pendekatan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan lebih akurat. Dengan melakukan kedua uji ini, peneliti dapat memastikan bahwa analisis yang sudah dilakukan ini akurat dan bahwa perbandingan antara dua pendekatan ini dapat diandalkan. Ini membantu dalam mengambil satu keputusan yang tepat terkait bagaimana implementasi dari metode pembelajaran khususnya di lingkungan pendidikan anak usia dini. Apakah dengan memanfaatkan satu media pembelajaran tertentu atau dengan menggunakan permainan atau dengan menggunakan hal lain yang harapannya ini dapat menumbuh kembangkan kemampuan yang nantinya akan diteliti oleh penelitian anak usia dini. Kita bisa berjumpa kembali dalam kajian penelitian statistik khususnya di pendidikan anak usia dini. Terima kasih.